Jadi yang pertama, sebelum mulai lo tuh harus tahu dulu magnet sendiri itu apa. Magnet itu sebenarnya ada di ininya loh, di materialnya. Di materialnya dia itu punya sifat magnet. Kenapa dia punya sifat magnet? Karena dia punya unsur-unsur yang bisa mengalirkan ya sifat dari magnet itu sendiri. Contohnya itu besi gitu-gitu. Jadi si magnet itu sebenarnya adalah, nih kalau magnet itu tuh ininya, lihat kan ya. Tapi ini kan kita ngomongin tentang medan magnet. Sebelum itu tapi ke magnetnya dulu. Magnetnya itu sendiri kebagi jadi dua kutub. Kenapa dua kutub? Karena magnet itu ngalir. Nah, alirannya tuh kayak begini. Dia tuh ngalir dari utara ke selatan. Jadi, kalaupun dia dibagi dua, dipotong di tengahnya, ujung-ujungnya dia bakal kebagi utara sama selatan juga. Kayak gini. Ini tadinya kan selatan nih segini. Tapi pas dipotong jadinya ini jadi utara. Sininya bagi seri selatan. Gitu. Nah, ini kan medannya kan nggak kelihatan ya. Nah, kalau medannya itu ininya kayak lingkungan yang terpengaruh dari si magnetnya itu sendiri. Tapi kalau di sini kan nggak kelihatan. Tapi sebenarnya ada nih, dia ngalir dari utara ke selatan gitu. Nah, terus dia tuh punya kecenderungan, punya gaya. Jadi kalau dia sama, apa namanya, kutubnya, dia itu bakal saling tolak menolak. Dan kalau beda, dia bakal tarik menarik gitu. Kayak gini, kalau dia ini kan sama N sama S, dia bakalan tarik kan. Tapi kalau dia sama-sama kutub utara, dia bakal tolak menolak. Ya tahulah harusnya itulah ya. Makanya di kulkas dia nempel. Ini kalau Medan ya, yang tadi Medan itu lingkungannya yang di sekitar magnetnya dia itu terpengaruh sama si magnetnya, jadi dia punya Medan. Dia punya satuan juga, satuannya Tesla. Ini digambarinnya pakai garis-garis itu sebagai ilustrasi dari medannya itu sendiri. Jadi sebenarnya medan kan punya gede kecil. Jadi makin dekat tuh makin gede juga nilai medannya gitu. Makin kuat lah. Nah, terus sebenarnya si medan magnet ini tuh apaan sih? Medannya itu sebenarnya itu pergerakan partikel bermuatannya kayak arus listrik. Itu kan sebenarnya arus itu kan elektron yang ngalir ya. Nah, alirannya itu bakal ngaruhin sekitarnya lah untuk kayak ada narik juga yang lainnya sekitarnya. Jadi sekitarnya itu bakal bersifat seperti medan magnet itu. Gitu. Ini rumus yang paling penting ini kan ada tiga bab. Yang di bab satu hampir pasti yang keluar itu ini rumusnya. Ini pasti bagian setidaknya bagian A-nya lah. Kayak satu A tuh pasti itu rumusnya. Nah, medan itu kan tadi kan biasanya kebuat dari arus ya kan. Nah, nanti gara-gara si medan ini dia bisa ngebentuk yang namanya gaya. Gayanya ini sebelumnya ini belum gaya sih. Ini dia pas dia bergerak dulu ya. Jadi si partikelnya ini bisa sambil bergerak. Dan kalau dia sambil bergerak dia nanti bakalan ngehasilin gaya. Yang biasa kita sebutnya tuh gaya Lorentz gitu kan. Dimana dia tuh bakal ngikutin kaidah tangan kanan. Nah, ini bebas lu mau pakai yang terbuka atau yang tertutup. Kalau yang kayak apa sih namanya? Tangan Spider-Man itu atau lu pakai telapak tangan. Gue sih biasa pakai telapak tangan. Nanti kayak yang di sini. Ini kan misal partikelnya positif gitu. Jadi telapak tangannya tuh jadi V-nya, nanti arah datangnya tangan lu itu nanti jadi medannya, nanti jempol lu jadi F-nya gitu kan. Tapi kalau dia muatannya negatif, dia bisa berubah gaya F-nya ke bawah karena si gaya ini merupakan apa ya kayak ini namanya apa? Cross cross vector ya.
Jadi kan ada muatannya kan dari dianya juga, dari kinya. Jadi dia bisa mempengaruhi arahnya. Arahnya ke bawah, di tulisan nilainya pun ngadapnya minus juga. Minus dalam artian arah ya. Itu. Ini paling ini B-nya sih biasanya kalau di UTS. Oke, nah ini ada dari B sama V-nya ini kan ada sudut ya. Sudutnya ini nanti biasanya itu kekalinya itu ke sin karena dia ke atas. Kalau cos dia ke sini. Oke, oke, oke. Makanya rumusnya sin, bukan cos. Kalau cos buat yang deket, kalau yang tegak lurus jadi sin. Ini karena partikelnya bergerak, dia punya medan, dia bergerak, dia jadi ngehasilin gaya gitu. Oke, oke. Habis itu ada efek Hall. Efek Hall itu kayak dia itu dari medannya tadi, dia itu ngahasilin perbedaan potensial. Perbedaan potensial itu ngasilin arus listrik volt V. Jadi V dia tuh karena si konduktornya ini dialirin arus. Nanti nilainya itu tegak lurus dari medan magnetnya. Misal ini kan medannya ke bawah nih. Nanti gayanya itu bakal V-nya ke sana. Kan tegak lurus ya. Sedangkan I-nya kan gini, yang merah tuh. Ini tuh nanti biasanya tuh dipakai di benda-benda bergerak kayak apa ya? eh, Pembangkit listrik nanti yang nanti ada kode di bawahnya. Oke. Ini rumusnya juga ada Hall effect tuh VH BI per NQD. Ini sebenarnya nggak tahu bakal keluar tanpa tapi hmm, bisa jadi. Ini juga rumusnya. Kalau masalah teori sebenarnya Fishlist tuh nggak sebanyak itu, tapi dia tuh banyak di rumus-rumusnya aja. Apalagi yang di bab 2 nanti. Tuh rumusnya lumayan banyak. Terus hati-hati jangan kebalik sama ini sih apa namanya dia tuh biasanya tuh kan main gaya gini ya. Main gaya itu hati-hati di arah. Hati-hati di arah sama di nilai plus minus. Oke. Nih rumus-rumusnya. Tapi dia kebanyakan dikali semua sih. Nggak ada yang per pangkat aneh gitu. Karena dia ini apa hubungannya linear semua kebanyakan. Nggak ada yang kuadratik gitu. Nah, terus gimana kalau si muatannya itu bergerak dalam medan magnet? Intinya lu ingetin aja skenario-skenario yang bakal ada, terus lu ingetin rumusnya. Misal dia skenario ini, lu ingetin rumusnya ini. Udah gitu-gitu aja dia tuh, gitu terus. Lu inget biasanya tuh nanti kalau di ujian kayak ada kata-kata kuncinya dari dia bentuknya. Terus nanti dia tuh biasanya tuh ngasih tahu arahnya itu make Kartesius gitu. Jadi lu dikasih taunya dari arah timur atau dari koordinat segini. Jadi lu bisa ngebayangin bentuk tiga dimensinya, dia kira-kira bakalan bentukannya gimana, biar lu bisa ngebikin si tangannya nih, kayak arahnya ini nih ke arah mana, nih ke arah mana, nih ke arah mana. Tidak kan lu dapet dua ya, buat nentuin arah satunya lagi. Itu biasanya itu dia nggak straightforward, itu doang sih. Ini yang pasti keluar sih kayaknya ini deh. Jadi kalau dia ada kawat yang ngebawa arus, itu kan tadi kan dia kan ngebawa arus jadi punya medan, punya gaya. Gayanya berapa? Nih ya, F I L B.
arus, medannya, terus sama sinnya karena dia itu tegak lurus ya. Dia tegak lurus. Jadi dia ke sin. Itu kalau nanti dia ininya membentuk sudutnya. Kan lurus ya. Jadi nggak ada lah. Sin nol berapa? Nol. Ini kan gini. Sin 91 ya. Ya. Terus nanti dia kalau gini nanti makin kecil, makin kecil, makin kecil. Kalau dia nanti lama-lama tegak lurus, bakal habis dia. L L itu panjang. Ini kan ada L di sini. Oh ya sama kalau gaya dia itu biasanya itu ngomonginnya per panjang atau per apa namanya? Area gitu. Jadi misalkan gue punya gaya berapa newtonnya itu per sentimeter kuadrat. Biasanya tuh begitu dia pengennya. Karena melihat distribusinya lah kan biasanya kan kalau kawat itu nggak didefinisiin panjangnya biasanya sampai tahi nggak juga jadi biasanya kadang ada juga yang sampai nganggap si kawatnya ini panjangnya tahi nggak ada juga yang berapa dan kalau ada berapa biasanya tuh dia tuh ngitungnya per si panjangnya jadi melihatlah dia tuh tersebar seberapa biar bisa di compare juga sebenarnya sih kalau udah panjang tuh. Nah, tadi kan ada gaya. Gayanya ini bisa ngebentuk jadi torsi. Makanya dia itu kalau pembangkit listrik itu biasanya dari torsi dari perputarannya. Nanti dari perputarannya dibalikin lagi jadi listrik gitu. Kayak pembangkit listrik tuh biasa konsepnya tuh begitu. Yang lo ingat rumusnya aja nih rumusnya. A-nya itu area, I-nya arus, B-nya medan. Nah kan misalkan bentuknya gini kan. Ini dia muter nih, muter kencang nih. Nah, dari muternya itu nanti dia itu jadi listrik di sininya tuh biasanya kan dikaitin panjang nih. Nah, ini ada ya perubahnya lah buat jadi listriknya. Terus kalau torsi, lu bayangin aja biasa torsi biasa kan gini kan biasanya. Sama gini. Kalau gini berarti nilainya tuh bakal gede. Kalau gini nilainya nggak ada. Karena nih sama-sama ke sana. Jadi saling menghilangkan. Ini juga rumus torsi. Yang lain kalau ada dua, sama kau bakal kekali juga. Udah gitu aja. Kayak ini udah bab satu sebenarnya udah sih gitu aja. Yang penting dari bab satu sebenarnya bisa beda. Kalau bab satu itu kita ngomonginnya perubahannya dari magnet ke medan magnet gitu. Nanti kan kalau bab 2 itu kita lanjut ke medan magnetnya. Jadi di sini beneran ngomongin medan magnetnya aja beneran si medan ininya aja nih, B-nya nih, B-nya. B-nya gimana sih kalau bentukan kawatnya gimana? Kalau bentukan si apa ya selain kawat ada apa sih? Batangannya gimana gitu. Nah, ini kan medannya kan. Ini tuh lu ada kok yang kaidah tangan kanan satu lagi. Kawat ini jenisnya ada yang ngelup, ada yang batang. Sebenarnya ada banyak, cuman ya yang paling pasti ada di soal cuman ini dua lah. Ini baterai ceritanya nih. Baterai ngasilin arus, set arusnya jadi medan ya, jadi ada kutubnya. Jadi magnet, terus jadi medan deh. Medannya begini, bentukan-bentukan medan magnet. Ini kalau yang batangan ilustrasinya begini. Nah, ini yang tadi apa namanya medannya bakal kemana? Kalau di kawat, misal lu ini kaidah tangan kanan juga.
cuman beda nih gak ada gayanya. Kita ngomongin ke medannya aja. Ini kan misalnya ada kawat nih panjang, dialirin arusnya ke atas anggap aja. Dia tuh bakal kayak anggap tangan arusnya itu jadiin jempol lu aja dah pokoknya. Terus nanti jari lu kan kayak gini nih, nah kan kayak gitu kan, ada 4 biji jari lu. Nah jari lu itu begini, itu nanti jadi medannya. Medan itu apa sih ininya nih? Nah, nih angin-anginnya itulah angin mata anginnya nih, kayak gini. Medannya itu jadi berputar-putar. Medannya berputar, medannya ke arah situ. Kalau X itu artinya masuk, kalau titik itu keluar ke eluh, ngadep eluh gitu. Terus ada bentuk aneh, lo inget namanya biot N, ini N ya, AND, biot sama Savart, itu dia kalau si kawatnya ini bengkok begini, terus berapa medannya? Nah, medannya berapa itu medannya segini. Mu 0 itu konstanta, I arus, D lebar, L panjang. Nanti lo kali ini biar gua ada tuh karena dia lingkaran. Oke. Ini yang pasti ini nomor 2. Jadi kalau ada medan akibat arus kawat lurus panjang nih kan yang panjang nih. Ini panjang ini maksudnya ini panjangnya ini tak hingga gitu. Jadi misal di sini, nih P nih. Ini sebenarnya kawatnya ini panjang banget. Jadi bisa dianggap dia tuh sampai tak hingga. Panjangnya ngitungnya gimana? Gua nggak ngasih integralnya gimana. Karena makanya lebih gampang lu ngapalin rumusnya aja. Langsung yang udah jadi. Kayak nih, ini kan ada. Tapi ujung-ujungnya cuma jadi seperti ini. Tada, udah ini aja. Yang lu hafalin. Kalau dia kawat akibat nih. Akibat kawat panjang satu. Terus kalau kawatnya dua gimana? Berarti ditambah atau enggak dikurang tergantung dari ininya ya apa namanya? Dia satu arah atau enggak. Misal kayak begini. Misal bentuknya dia begini. Set, set, belakang. Ah, lama. Nah, titiknya tuh di sini. Di sinilah. Titiknya di sini. Lu mau ngeliat. Jadi kalau gitu gimana? Lu harus ngeliat dari seluruh kawatnya. Dari kawat ini, kawat ini, kawat ini, kawat ini, sama kawat ini. Kalau dari kawat ini gimana? Karena dia nggak nggak punya sudut, sedangkan dia harusnya cross, jadi dia nggak punya nilai kan harusnya. Ini nggak ada dua, berarti sisa nih tiga doang nih. Ya udah lo hitung dari sini, dari sini, dari sini berapa nilainya. Ini titiknya harus di tengah sih, nggak bisa di samping. Karena dia gini di tengah sini. Ini juga. Oh, ini ke setengah sini. Kalau di samping sini nanti beda dia ya, nilainya beda. Nah, oh iya bentar. Ini kan tadi kan misal arah arusnya ke sini, ke sini, ke kanan lah. Berarti tentuin arah medannya, medannya kemana kan ke sini kan. Set. Ini berarti apa? Masuk X. Terus dari atas gimana? Gini, set, masuk X. Terus dari sini gimana? Set, gini kan, masuk. Berarti tinggal ditambah tiga-tiganya kan. Tapi misalkan kalau dianya yang di sini
Harusnya tiba-tiba dia ke atas. Ini dia ke atas nih misal harusnya. Kan berarti dia kan gini kan. Set gini kan. Berarti di sini arahnya itu dia bulat kan. Berarti dia nanti bakalan yang ini sama ini ditambah, yang ini nanti dikurang. Oke, gitu. Nah, ini kalau dia bentukannya lingkaran titik, terus ada lingkaran muter, kawatnya lingkaran. Itu rumusnya ini lo hafalin aja dah. Beda-bedanya nanti cuma di ininya kok, di sininya beda di R-nya. Udah sih paling di bawahnya aja. Ada yang per dua, ada yang per satu, ada yang setengah. Nih kalau titiknya ini apa namanya? Kawatnya di sini, tapi titiknya tuh jauh di sini. Jadi itu nanti dia tuh sebenarnya ngitungnya tuh dari satu titik gitu. Titik sini sama titik ini. Berapa sih dia medanah terhadap titik ini? Nanti dia diputar dua kali tuh. Diputar terus 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 ditambah semuanya jadi itu integral kan yang dipelajarin di kalkulus. Nah, tuh nanti ditambah semua jadinya ini dah. Terus ada bentukan kawat solenoida. Solenoida itu jadi misal lu punya pipa, terus pipanya itu lu lilitin pakai kawat, terus kawatnya ini lu alirin arus, kan dia jadi punya medan juga kan. Nah medan di tengahnya itu segini, tapi kalau di tengah tuh di sini, kalau di ujung di sini, kalau di ujung nilainya per dua, udah gitu aja. N itu jumlah kumparannya, jadi ini segini satu, ini kan misal satu, ini ada di sini banyak lah, ini kan berapa tuh, biasa dikasih tahu kok kalau jumlah lilitannya di soal. Kenapa jumlah lilitan ngaruh? Karena tadi ya, kan misal satu gini, tapi kalau dua dia masuk lagi, berarti 3 kali 2. Kalau ada tiga, 4, dia masuknya 4 kali, berarti ditambah semua, jadi ada 4 kali, makanya dia sebanding lurus dengan medannya. Sama satuan, hati-hati ya, jangan salah satuan. Hmm, arus ampere, kadang ada yang pakai miliampere, MA, hati-hati aja. Kalau ketetapan mu nol itu 4 pi kali 10 pangkat minus 7. Terus kalau bentuknya toroida, ini sebenarnya mirip sama solenoida. Tapi anggap ini sama ini ujungnya nih. Lu ketemuin, lu bengkokin. Jadilah bundaran dia, ya kan? Ini kan kayak bundaran pipa nih. Terus lu lilitin pipanya. Nah, jadi bentuk toroida itu tuh. Rumusnya ini. Ini kalau diketahui ya, di tengah sini. Iya, udah bab 2 tuh itu aja. Tinggal hafalin aja rumus-rumusnya. Terus kalau gaya, ini ada satu doang gaya sih. Pokoknya kalau ada batangan bulat, dia kan punya gaya juga ya. Semuanya punya gaya.
Intinya, kalau bentukannya gitu, ini namanya apa ya? Lupa gua namanya apa. Ya intinya kalau bentukannya gitu lah. Oh, gayanya gaya ini kan perpanjang kan? Ntar, ya. Terus kalau ada konduktor sejajar, ini kan konduktor nih anggap aja. Konduktor itu kan dia nyimpen, nyimpen apa? Hambatan ya. Konduktor itu bisa ngalirin arus. Sama aja kayak si kawat. Nanti dia tuh gayanya gimana? Gayanya tuh bakal segini. Mu 0, I1, I2, 2 PR. 2 PR itu dari, ini R-nya itu jaraknya nih. Jaraknya jadi 2 PR. Gitu. Ini udah sih, ini tinggal kesimpulan. Jadi kalau dia arusnya bentukannya lurus panjang, jaraknya R, ini medannya segini. Kalau jari-jari di pusatnya dia segini. Tapi kalau dia pada jauhan, maksudnya yang tadi di sini, di titiknya di sini, itu rumusnya ini. Terus kalau silinder panjang, dia di dalamnya, di dalam rumusnya ini. Kalau di luar rumusnya ini. Terus kalau solenoida di pusat segini, kalau di luar itu solenoida 0. Terus nih kalau toroida di luar juga 0. Dalamnya tadi segini. Udah bab 2 itu aja. Gimana? Pening banget ya. Oke nggak? Oke nggak? Oke nggak? Oke, oke, oke. Oke Bang. Mantap. Oke Bang. Lanjut, yes, yes. Oke, lanjut. Nih bab 3 induktansi. Induktansi itu apa? Induktansi itu gerak. Kan tadi dia punya gaya, punya torsi. Dia jadi bergerak kan? Kayak orang didorong dia juga gerak maju gitu. Geraknya ini seberapa? Nih nanti dilihat segini. Kenapa dia gerak? Dia karena ada perubahan fluxnya. Kalau fluxnya konstan, dia nggak akan gerak. Tapi nanti kalau fluxnya berubah, dia bakal bergerak gitu. Flux itu apa? Flux itu perubahan medannya. Turunan dari medan lah anggap aja. Nanti fluxnya ini nilainya berapa? Nilainya segini. Terus nanti kalau dia lilitannya banyak bisa dikali N. Terus nanti kalau dia ada sudutnya berarti tinggal dikali sin. Gitu aja. Nah ini jadinya kayak gini. Cos deng, sorry. Kenapa cos? Oh karena dia lurus. Nembus dia. Begitu. Ini salah satu bentuk fluxnya aja ya. Jadi ini ada medan masuk. Terus ada arus. Gini. Terus dia jadi punya gaya gitu kan. Gayanya berapa? Gayanya itu segini. Ini kayaknya ada soal deh. Nanti kita main soal gak? Ya. Sama ini yang pasti keluar paling hukum Lens sih. Hukum Lens itu induksi sama harusnya itu punya arah lawanan sama flux magnetnya. Jadi dia jadi GGL, gaya gerak listrik.
Kan dia punya medan tadi kan. Dia punya medan nanti di sininya itu terinduksi. Terinduksi jadilah gaya gerak. Nah, ini percobaannya. Percobaannya itu dari main-main iseng nutup sistemnya. Jadi dia dicek, dimainin, dibuka gimana, ditutup gimana. Ternyata pas ditutup ada medannya nambah. Kayak gini kan. Ini kan ditutup, medannya nambah. Tapi pas dibun berarti ada perubahan medan di situ kan nantinya. Nanti perubahannya itu yang bikin jadi GGL. Nah, ini bentuk-bentuk yang hampir pasti pas UTS nih. Hampir selalu bentuknya ini. Rumusnya juga ini aja. A-nya nanti ini ya. Seberapa yang dia terpengaruh si area yang bakal kena gayanya, yang bakal kena fluxnya tuh seberapa. Udah materinya gitu doang, guys. Ada yang mau nanya nggak? Tak kecil gak sih suara gua? Aman, Bang. Oke. Gimana, ada yang aneh nggak? Bingung soal? Kayaknya gua ada soal UTS gua dah. Tapi cuman ada jawaban ya, nggak ada soalnya. Kayaknya soalnya ada deh di diktat. Apa kita mau review ini aja? Apa namanya? Bukunya. Udah guys, sebenarnya materinya udah gitu aja. Tinggal ngapalin bentuk-bentuk ininya, apa namanya? Bentukan model si rangkaiannya, terus nanti apalin rumusnya. Kalau mau tahu rumusnya dari mana, itu sebenarnya intinya dari satu titik dilihat berapa nilainya, terus diintegralin, udah gitu pokoknya. Kalau dia bulat, berarti dia sebunderan itu ditambahin. Ini juga nggak ada ini sih, gua nggak ada eksperimen-eksperimen. Soalnya kalau eksperimen gitu cuma ngasih tahu asal muasal. Asal muasal itu nanti gunanya buat pemahaman bagus sih, cuman panjang banget. Udah guys, gitu aja. Jer, berdua tujuh. Gimana, gimana? Ada tak mau tanya? Bang, ini temen gue ada yang ngasih latsol, Bang. Gue Bisa kirim tuh ya. gue ngerjain. Coba Boleh. dong, jawab. Biar Kirim gue ke masih sini aja. bingung. Mulai jam berapa? Baru mulai tadi jam 8. Bener, Bang.
Tara, Mata itu bang. ya, hmm. Hmm. Panjang kawat. Kayaknya, bentar, gua ambil UTS gua. Kayaknya ini soal UTS gua dah. 58, iya. Yang Indira dulu ya. Oke. Lihat gak guys? Lihat tak? Aman bang. Oke. Ini elektron berarti kan bab satu kan. Bergerak, yang tadi dia bergerak arahnya ke atas. Oke. Muatannya, muatannya positif gak ya? Elektron muatannya negatif sih harusnya kan ya. Gambar itu besar alam medan magnetnya. 2 mikrometer di titik A. Oke.
Mm, 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 mm. Pakai rumus yang besar arah medan magnet. Tuh rumus yang ini. Nih, B sin theta F I 0. Ntar, ini medan kalau partikel bergerak punya V. Mana ya? Ini kan kalau diam. Kalau dia bergerak rumusnya itu jadi harusnya ada mu 0 per 4 pi-nya. Yap, yap, yap. Ini yang A dulu nih, 1A. Yang gue dapet ya rumusnya ya, itu nanti nilainya itu mu 0 per 4 pi kali Ki V sin theta per R kuadrat. Ini benar nggak? Sama nggak rumusnya? Harusnya benar sih. Ini nanti B-nya. Ini kan bedanya titik A, B, C itu sama, beda di ininya aja kan. Nih, beda arah dari mana ya? Arah datangnya si ininya kan. Di sini, di sini, di sini. Kalau di sini sama di sini, nanti ini V-nya ini harapannya gini. Jadi dia ini anggap aja ini kan positif nih, positif. Tapi kalau dia ke sini, dia nanti jadi minus. Medannya gimana? Medannya nggak minus, tapi arah dari medannya yang beda. Oke? Mm-mm. Tinggal masukin angkanya dah. 4 pi per 10 min 7 berapa? Sisa berapa coba dia? Ntar buka kalkulator dulu guys. Oh ini muatan elektronnya nggak dikasih tahu, tapi ini muatan elektron itu kan udah ada ya. Nanti Q-nya itu 1,6 nih muatan elektron dari sononya. Kalau ujian, kalau yang kayak gini-gini lu nggak tahu pas ujian, itu lu tanya aja ke dosennya. Biasanya dia baik kok, bakal ngasih tahu. Oh ini elektron motor berapa? Nanti dia bakal kasih tahu berapa gitu kan. 10 minus 19. V-nya tadi berapa V-nya? 3 10 pangkat 7 meter per second kan? Yap. Jaraknya itu tadi 2. Duanya mikro, jadi 10 minus 6 meter. Terus nanti ini kan hilang nih. Sisa 10 min 7. Berarti tinggal 10 pangkat minus 7 IB 10 minus 7 kali Q-nya 1,6 kali 10 minus 19 kali V-nya 3 10 7 per R kuadrat. Nah ini kan yang masalah di ininya kan ya. Di tetanya nih kan. Tetanya gimana? Lu bayangin dulu ininya. Kalau kayak begini,
Dia itu arah medannya kemana sih? Bahkan balik ke gambar yang ini tadi awal. Nih ke gambar ini. Tadi medannya kemana? Tadi ini punya V ke sini. Dia punya ininya. Medannya kemana? Dia harusnya tegak lurus sama V-nya kan? Karena dia elektron negatif kan ya. Harusnya ini dia. Sama sih bedanya di F-nya. Berarti dia tegak lurus kan harusnya. Oke. Tetap aja nilainya kok sama sinnya itu kan dari tengah ya. Jadi dia bakalan 90, 60, 90. Tapi titiknya dari mana ya? Dari mana ya? Titiknya dari tengah. Bener tengah dari sini. Nanti di sini tuh 0 aja. 90 dong harusnya gede. Ya di sini gede, di sini 60, 60. Jadi yang C ini gede, yang B sama A ini dia kali sin 60. Nanti arahnya dia bakal ke mana? Ke keluar bidang. Ke arah sini. Iya ke arah sini bener. Keluar bidang. Udah tuh tinggal lu masukin dah. Sinnya berapa? Buat yang B-nya, B-nya itu apa sih? Toroida. Jari-jari dalam satu nih satu. Jari-jari luar dua. Berarti ini satu juga kan? 1000 lilitan, N 1000. I-nya 1,5. Tinggal masuk dah. Tinggal kita masukin B-nya berapa tadi? Toroida. Toroida. Nih, Miono Ni per 2 PR. Beneran tinggal masukin kan? Oh iya, lihat dulu. Satu. Pada jarak berapa? 1,5 dari pusat. 1,5 dari pusat berarti di sini kan? Berarti ini di dalam toroidanya. Tapi ini masih senti ya? Iya senti, benar. Udah, tinggal kita masukkan. Mionolnya 4pi, 10, 7, minus 7 gak sih? 2pi, R-nya adalah tadi 1,5 senti, jadi 0,015 meter. Kali lilitannya 1000, arusnya 1,5. Udah, berapa itu guys? 0,02 Tesla. Ini angka pentingnya 2 kali 2,0, 10 minus 2 Tesla. Yang, oh ya, kalau yang jarak 2,5 dia kan di luar. Kalau jaraknya di luar berarti dia nilainya 0. Kan di luar sininya kan.
Di luar sini kan, ini kan yang ada tuh di sini doang. Di luar sini dia nol. Jadi yang jarak 2,5 itu nilainya nol. Terus yang soal 3, oh ini. Lu kawat sisi 2 Tegak Lurus Medan. Magnetnya keluar. Ini rumus fluxnya ada gak ya di sini ya? Yang nggak ada lagi. Ntar gak tambahin. Oh ini yang ini nih rumusnya. Yang ini loh. Gegelindox itu yang bentukannya gini. E D D flux per dt. Ini ada minus n nya harus ada depannya. Itu kan bentukannya gini kan. Udah pasti ini kok bentukannya kalau ujian. Coba ya. Tadi ada loop persegi 2 cm. Panjangnya berarti kan dia persegi. Areanya sisi 4 cm. Tapi yang kena cuman setengahnya. Segini doang. Berarti sisa 2. Efektif. Terus B-nya itu fungsinya 4 T-1. Oke. DBDT berapa? Dia nggak ada berubah ya itunya. Oh, deng. Kurang 4. Oh, B-nya 0. Bentar. Oh, ini kan B. Rumusnya tadi apa? B itu 4 kurung T-1. Terus rumusnya kan si E-nya minus N kali D. Fluxnya dibagi dt. Nah, itu sama aja kayak flux itu kan perubahan dari B-nya kan ya. Perubahan medannya yang dikali areanya berarti jadi minus N A D B per dt. dB per dt ini merupakan turunan dari dia. Turunan dari ini berapa? 4T min 4 diturunin 4 kan? Jadi minus N-nya berapa? N-nya nggak ada. Jadi anggap aja cuma 1. Dia 1 lilitan doang. 1 kali areanya 2.
Areanya 2. cm berapa meter sih ini? Meter kawan. Meter kuadrat kali 4 Tesla. Selesai dong. 8. 8 karena dia ini apa namanya? GGL dia satuannya listrik jadi volt. Sudah. Terus yang B-nya ilustrasikan adalah arus yang dikibarkan. Nah, ini arah arusnya itu lu harus pakai dia. Pakai dia. Dia, mana dia? Dia. Apa sih ini? Medan ya. Mana ya? Nih. Kalau B-nya ke dalam, arah ini harusnya ke nggak dikasih lihat. Mantep. Harusnya itu dia yang ke sini nih. Ke sini. Ya, harusnya itu. Ini kan kawatnya. Ya kan? Jadi medannya kan keluar. Nih, lihat gambar langsung aja. Medannya keluar. Bedanya yang tadi gambar medannya masuk. Terus medannya positif naik. Berarti dia itu lawanan sama yang tadi kan medannya kebalik kan. Berarti dia arah listriknya ke sini. Kebalikan. Kalau yang tadi kan ke kiri karena medannya masuk. Ini medannya keluar. Jadi dia arahnya ke sini. Gini. Ini arah I-nya. Dah. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Bang, nomor satu dapat dari mana ini ya? Rumusnya? Nyari gue di Google. Nah, ini nih. Iya, hati-hati. Rumusnya kadang di Google pun beda. Oh iya, ini tuh ada. Tapi di gua gak gua masukin. Gua kira dia gak keluar. Yang Mio 0/4 pi dicolot karena apa? Mu 0 itu 4 pi kali 10 4 - 7. Jadi sisa ininya nih. Sisa dia. Oh ya, oke oke. Sisa dia. Nanti sini tinggal dimasukin 60 sama 90. Udah, ini gua ada nih. Ini yang soal yang kedua itu soal UTS tahun lalu. Ini ada punya gua. Mau tak fotoin tak? Ntar gua masukin. Sama kan bentukannya soalnya semuanya. Nih. Gua udah sharein belum sih? Belum ya? Lihat ini. Elektron bergerak pi. Nih lo, gue lihat dari UTS gue nih. Buat yang A, gaya. Gayanya itu dari gaya Lorentz-nya ya. Lorentz-nya berarti apa? Ininya nih, si tangan. Si tangan yang ini. Dia. Berarti dia itu merupakan cross produknya ya. Tinggal dikali aja berarti kan.
Nah, elektron gerak punya V sekian, sekian. IJ, IJ, oke. Medannya berapa? Berarti tadi kan medannya, gayanya maksudnya. Gayanya yang A, F-nya sama dengan tinggal dikali cross aja kan berarti muatannya. Muatannya itu apa? Elektron kan. Muatan elektronnya sama kayak tadi 1,6. Tinggal cross vektornya dah. V sama cross vector sama siapa B ya? Iya B. Nah, ini kan muat Q-nya. Q-nya elektron itu tadi 1,6, 10, minus 19. Terus ini yang vektornya nih. Vektornya berarti pakai IJK kan. Pakai dah tuh ilmu alin lo. IJK. I-nya berapa? 2,16, 3,16. 2,10,6, 3,16. K-nya nggak ada, berarti K-nya 0. Yang satu lagi berapa? Medannya 0,03 minus 0,15. 0,03 minus 0,15. K-nya nggak ada, berarti 0 juga. Ini vektor ini cross product. Kalau cross product gimana ngerjainnya? Ngerjainnya pakai ini. Ah, tar. J sama K sisanya. I-nya hilang. Ilmu alin ya. I kali ini kurang ini sama K ini. Apa itu namanya? Determinan. Berarti 1,6, 10 minus 19. I-nya, ini kan besarnya nih. Ini sekarang arahnya nih. I-nya sebesar 3,16 kali 0 dikurang 0 kali minus 0,15. 0 kan ini kan? Hilang. Ini 0. Terus J-nya, J-nya 0 juga dong. Iya, J-nya 0 juga. Iya, J-nya 0 juga. Minus J kali 2. 10,6 kali 0 minus 0 kali 0,03. Ini 0 juga. Sisa berapa? Sisa K-nya. K-nya berapa? 10,6 dikali minus 0,15 dikurang 0,03. Nih udah gua hitung kalau di UTS gua dapetnya dikali ini juga jangan lupa F-nya itu jadi 6,24. 10 minus 14 Newton. Ini K-nya positif. Hasilnya positif jadi ke arah K positif. Terus yang B, kalau si elektron diganti proton gimana? Proton itu kan positif. Nggak sih, ya, kalau ada positron kan. Positif elektron. Proton tuh muatannya positif. Jadi bedanya di apa? Bedanya di ininya doang. Yang satu dia ada minus, sekarang dia plus. Berarti ini tinggal kebalikan. F-nya jadi minus sekarang. Minus 6,24.
10 minus 14. Maksud dari minus ini, itu yang tadi gue bilang kan, hati-hati arahnya itu tuh ke arah K minus gitu. Terus buat nomor 2, 2 kawat, 5, 8, jarak 10. Gambar, 2 kawat, 5, kok I sih, ampere. Sejajar, 8 ampere. Arahnya sama, jaraknya 10. 10 apa cm kayaknya. Terus besar gaya kawat pertama akibat kawat kedua. Arah gaya medan. Oke. Kalau dia di titik kawat kedua kan ya tadi ya. Kawat satu ding. Kawat satu akibat kawat dua. Tadi dia kan arahnya gini. Medannya kan. Berarti ini kena dari dia. Dari dia. Gini gede lah anggap aja. Berapa nilainya? Tadi ada rumusnya di atas. Ini langsung aja gue tulis. F per L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi R. Ini tinggal masukin angkanya. Mu 0 4 pi 10 minus 7. I1-nya 5, I2-nya 8, 2 pi. Jaraknya berapa? 10 kan? 10 cm berapa meter? 0,1 meter. Dia cuman terkena satu doang. Tapi kalau dua, misal di sini, dia tuh nanti kena efeknya dua. Ini jadi tinggal udah dikali semuanya dapat 8. 10 minus 5 Newton. Ada. Nah, kayak gini ini kan nggak ada panjangnya ya. Ini panjangnya anggapnya panjang banget nih. Makanya dia nganggapnya per satuan panjang aja. Jadi ini 8 Newton per panjang. Panjangnya berapa? Suka-suka. Harusnya per satu sih. 1 meter. Nanti misal kalau ada panjangnya berapa, tinggal dikali kan sama berapa. Tinggal dikali segininya kan. Ini kalau ini per 1 meter, berarti dia punya berapa meter, tinggal dikali kan. Terus arahnya kemana? Karena dia sejajar, ini beda ya. Ini ingat beda sama yang magnet. Kalau magnet dia sama, dia jauhan. Kalau yang arus dia sama, dia tarik-tarikan. Jadi gayanya dia ke sini. B-nya. Gayanya tarik-menarik. Terus yang ketiga, apa soal ketiga? Rangkaian satu tuh. Oke. 6 ohm. L120 medannya 2,5 Tesla. Masuk ya. Ini nanti ada B. Ginilah.
Oke, karena gue males. Kecepatan batang V. Rumusnya pakai rumus GGL ini tuh. Rumus GGL tadi apa? B kali L kali V kali sin. Tapi gak ada. Jadi ya udah BLV-nya aja. Dia udah lurus. Terus dia itu nih digabungin sama persamaan ini apa namanya? Persamaan hukum ohm. Hukum ohm persamaannya apa? V sama dengan I kali R kan. V-nya itu merupakan si induksinya ini. Makanya dia notasinya berubah. Jadi GGL-nya I kali R. Nanti si GGL itu masuk ke sini. Jadilah I per R sama dengan I per R kan. IR sama dengan W L V. Arusnya yang dicari siapa sih? Yang dicari kecepatan menghasilkan arus 0,5. Kecepatan V ya, kecepatan V-nya sama dengan IR per BL. Tinggal masukin dah tuh angkanya. I-nya 0,5 tadi. R-nya 1,2 kah? Oh, R-nya 6 ohm. B-nya 2,5. Kalau nggak salah, L-nya 12. 1,2 ding. Udah dah, jadilah V-nya sama dengan 1 meter per second. Terus yang B-nya ditanya gaya batang ke kanan 2 meter. Sama yang tadi. Bedanya F. F itu apa? Tadi rumusnya? Rumusnya sama semua kok. I, B, L. ILB, BLI, LIB. Sama aja kok. I-nya berapa? Arusnya itu dianggapnya yang ini. 0,5. Jadinya 0,5 kali B-nya 2,5 kali L-nya 1,2. Jadi berapa ini guys? 1,5. 1,5 Newton. Sudah. Bentar, bentar. Kok yang kurang ya? Batang ke kanan kecepatan konstan 2. V-nya 2. Oh harus dimasukin ini dulu guys. Lupa. V-nya 2. IR sama dengan B LV. V-nya 2. L-nya 1,2. B-nya 2,5. R-nya berapa? R-nya tadi berapa sih? R-nya 6. Nanti I-nya dapat. I-nya dapat berapa ini guys? 3.
Kalkulator. Kalkulator. 2,5 kali 1,2. Cia, 3 bagi 3. 1. I-nya 1. DF-nya BLI dah. 1 kali B-nya 2,5. L-nya 1,2. Jadilah 3. Udah, anjay. Cepet dah UTS lu. Gitu. Gimana? Gimana, Mi? Bisa gak kalau dikasih besok? Gimana? Oke. Ada lagi gak? Mau lagi? Mau lagi apa udah? Ini kayak gua ada soal dari PPT gua dulu. Atau gue yang di buku Holiday. Di buku Holiday itu kan ada soal. Tapi di Google tuh ada jawabannya. Kalau lu pengen langsung lihat latihannya, itu lu ke Google-nya aja, lu cari kunci jawaban buku Holiday. Ada. Jadi gue dulu tugas tinggal nyalin. Udah deh. Di YouTube juga ada, Bang. Ya, tapi di YouTube tuh orang India dia. Iya, India tuh. Yang penting lu apal rumusnya sih. Biasanya dia open cheat sheet. Dia buka gak sekarang? Open, open. Nah, itu lu semua rumusnya lu catat aja. Nah, kalau ada rumusnya tinggal tinggal ceplak itu, tinggal masukin angka. Dia nggak ada ngerubah bentuk-bentuk gitu. Dia langsung beneran lu punya angka, langsung masuk rumus, selesai dia langsung. Pokoknya lu cheat sheet lu lengkapin dah. Semalas-malasnya lu ya jangan ngeprint lah, buat lah. Dikit kok itu 1 lembar AVS bolak-balik. Terus itu udah. Udah gak? Ada lagi gak? Kalau udah, udahan aja. Nggak mau belajar juga.
Gimana? Mod. Cari verifikasi dulu. Oh memang Mod. karena teman-teman udah nggak ada yang nanya lagi, jadi kita masuk ke sesi pemberian sertifikat ya. Sebentar Bang. Jadi besar kan Bir? Oke. Ini sertifikat ya buat bagi ini. Yeay. Kasih klik. Klik yang emang your reaction. Nggak mau kok. Oke, jadi Sorry, Indira. Sorry, apa? Indira.